Hat-trick yang pertama buat klub Indonesia di era sepak bola profesional. Ternyata sejak diselenggarakan tahun 94, baru Persib Bandung yang bisa menjadi tim yang bisa menciptakan hat-trick. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Ya, Persib Bandung akhirnya sukses menuntaskan ambisi mereka ya untuk bisa menciptakan hat-trick atau menjuarai Liga Indonesia untuk kelima kalinya. Ini capaian yang sangat luar biasa ya buat Persib Bandung, menciptakan hat-trick sejak tahun 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026. Ini hat-trick yang pertama buat klub Indonesia di era sepak bola profesional. Ternyata sejak diselenggarakan tahun 94, baru Persib Bandung yang bisa menjadi tim yang bisa menciptakan hat-trick. Jadi dengan atau sampai tahun ini mereka sudah 5 kali menjadi juara Liga Indonesia. Kenapa saya sebut profesional? Karena memang di era amatir atau sepak bola perserikatan sudah ada 2 tim yang bisa menciptakan hat-trick ya di tahun 50-an sampai 60-an, yaitu Persis Solo dan juga Persija Jakarta. Dan di era sepak bola Hindia Belanda pun sejak tahun 1919-an sampai 1950-an udah ada 2 tim ya dari Batavia yang bisa menciptakan hat-trick. Jadi itu sepak bola amatir, dan di Galatama sepak bola profesional atau semi pro belum ada. Jadi memang Persib adalah tim pertama di era sepak bola profesional yang bisa menciptakan hat-trick. Jadi memang sungguh luar biasa. Selamat buat Persib Bandung. Nah, selain itu dari Persib juga ada 4 pemain ya bisa menciptakan hat-trick sejak tahun 2023, 2024, 2024, 2026, yaitu ada Mark Klok, ada Teja, ada Beckham, dan juga ada Kakang. Sebetulnya ada 2 pemain lagi ya, yaitu Robby Darwish dan juga Deddy Kusnandar. Tapi kan 2 tim ini sempat dipindahkan atau dipinjamkan ke Dewa United dan juga Bayangkara. Jadi hanya 4 pemain inilah yang bisa benar-benar merasakan full untuk menciptakan hat-trick bersama Persib Bandung. Nah, selain itu saya juga ucapkan selamat kepada Bojan ya, setelah sukses sebagai pelatih pertama yang bisa menciptakan hat-trick di era sepak bola profesional. Nah, yang menarik adalah dari Bojan sesungguhnya adalah Bojan tuh bisa menyiapkan tim atau menyiapkan taktik saat pemain depan khususnya tidak bisa mencetak gol ya. Ini menurut saya suatu capaian atau strategi yang sangat bagus atau pekerjaan yang sangat bagus dari Bojan Hodak untuk membawa Persib Bandung menjadi juara. Karena sejak April, kalau nggak salah 20 April ya, saat terakhir kali Persib Bandung lewat striker mereka Andrew Jung mencetak gol saat mereka bermain imbang 2-2 dengan Persib Bandung di tanggal 20 April, itu tidak ada lagi striker Persib Bandung yang bisa menciptakan gol. Di tanggal 30 April pun saat Bayangkara menjamu Persib Bandung dan mereka kalah 4-2 dengan remontada Persib Bandung saat itu hanya Berginho pemain depan tapi berposisi sebagai winger. Lainnya adalah Barbab, Beckham, dan juga Adamalis yang mencetak gol. Dan saat melawan PSIM pun Matikadi yang mencetak gol pemain belakang, dan melawan Persija Jakarta 2 gol Adamalis. Dan saat melawan PSM tanggal 17 Mei itu 2 pemain bukan striker yaitu Tom dan juga Cesar, dan bahkan lawan Persija Jakarta tidak ada striker Persib Bandung yang bisa mencetak gol. Dan terakhir yang 2 gol yang sangat bagus adalah diciptakan di tanggal 3 April ya, saat Semen Padang menjamu Persib Bandung. Saat itu Raymond Teki bisa menciptakan 2 gol, dan terakhir kali striker Raymond Teki mencetak gol itu 12 April saat menjamu Bali United ya. Saat itu Persib menang dengan 3-2, dan salah satu golnya adalah lewat Raymond Teki. Dan itu saat itu 20 April Andrew mencetak gol ke gawang Dewa, striker Persib sama sekali tidak bisa mencetak gol. Tapi yang itu hebatnya, seakan Bojan tuh bisa menyiapkan atau membuat taktik bagaimana tidak terlalu
striker yang bisa mencetak gol, pemain lain bisa mencetak gol, tapi di luar itu ada kritik juga dong buat striker-striker mereka yang seakan mandul setelah terakhir kali Andrew Ju mencetak gol ke gawang Dewa United tanggal 20 April. Jadi menurut saya untuk musim depan ini harus bisa diperhatikan oleh Bojan Hodak, apalagi mereka akan bermain di level Asia dan juga di level ASEAN. Mungkin ada 4 kejuaraan yang akan diikuti oleh Persib Bandung, suatu pekerjaan yang sangat berat. Sekali lagi luar biasa. Nah, sebetulnya kalau kita lihat pertandingan melawan Persijap Jepara kemarin sebagai pengukuhan Persib menjadi juara di GBLA, itu bisa dibilang walaupun Persib Bandung sedikit menguasai permainan 52 berbanding 48%, ya Persib Bandung memang dalam beberapa pertandingan terakhir seakan sudah bisa dibaca ya permainannya oleh lawan. Jadi Persib Bandung semakin sulit untuk bisa mencetak kemenangan atau mencetak gol. Terbukti kemarin mereka hanya mampu bermain imbang 0-0. Mungkin di luar itu mereka juga agak hati-hati ya, takut kecolongan. Karena bagaimanapun Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa menjadi juara. Karena di lain tempat Borneo FC saingan mereka sudah menang 4-0 atas Maluku United. Nah, melawan Persijap Jepara, sebetulnya Persib Bandung ada peluang untuk mencetak gol, terutama lewat Adam Malis saat itu di menit ke-32. Adam Malis menerima umpan yang sangat luar biasa, visi dari seorang Tom Haye. Beruntung memang Persib Bandung memiliki Tom Haye. Umpannya kepada Adam Malis, sayang sontekannya masih bisa diantisipasi oleh Ardiansa. Memang Ardiansa salah satu penjaga gawang yang memiliki penampilan cukup bagus ya. Dan 2 menit kemudian kan ada Malis lewat placingnya juga hampir juga mencetak gol ya. Tapi sayang placingnya masih terlalu dekat dengan posisi Ardiansa berada. Kalau jauhan dikit ke pojok lain cerita, bisa gol itu. Karena placing ada Malis memang sangat baik sesungguhnya, tapi masih terlalu dekat dengan penjaga gawang Ardiansa sehingga masih bisa ditepis. Dan Persib Bandung juga kemarin hampir saja ya lewat Randy Saiful dari Persijap Jepara bisa saja kebobolan, tapi beruntung masih bisa diblok oleh Teja Paku Alam. Nih clean sheet lagi dari Teja Paku Alam ya, tapi tembakan Randy Saiful memang masih bisa dihadang atau diblok oleh Teja Paku Alam. Dan di menit ke-67 babak kedua juga sebetulnya ada sundulan dari Baros ya, yang tapi masih bisa dibuang oleh De Brito dari Persijap Jepara. Jadi memang secara umum, walaupun Persib Bandung sedikit menguasai permainan, tapi permainan Persib memang sudah bisa semakin dibaca. Ini harus hati-hati buat Persib Bandung untuk musim depan, dan juga bagaimana mereka akan berlaga di 2 event di level Asia Tenggara dan juga level Asia. Mereka benar-benar harus bisa menyiapkan tim yang bisa dibilang harus bagus antisipasi, karena pasti mereka menguras banyak tenaga. Di level Asia mereka sudah berhasil meraih ke tiket 16 besar kemarin. Musim depan tentu harus lebih bagus lagi prestasinya ya. Nah, di level ASEAN mereka akan mewakili Indonesia untuk tampil di Shopee Cup. Ini informasi terakhir memang saya dapatkan dari Direktur PT Liga Indonesia, yaitu Asep Saputra, yang mengatakan wakil Indonesia di Shopee Cup adalah Persib Bandung dan juga Borneo FC. Jadi ya selamat buat Borneo FC, ini mungkin kiprahnya yang kedua di Shopee Cup ya. Tapi Persib Bandung akan mewakili dua event sekaligus, Liga Champions Asia 2 dan juga Shopee Cup. Tapi kan tim-tim ASEAN juga akan merasakan hal yang sama. Tapi bedanya adalah tim kita tuh melakoni perjalanan yang sangat jauh berbeda dengan tim-tim seperti Thailand atau Vietnam ataupun Malaysia. Itu bedanya. Jadi harus bisa diantisipasi oleh Persib Bandung untuk bisa menyiapkan para pemainnya atau timnya tampil di 4 event mungkin ya, kalau ada 1 event lagi yang mungkin akan digelar oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Nah, demikian ulasan saya mengenai Persib Bandung menjuarai Liga Indonesia musim ini atau menciptakan hat-trick dari penampilan yang sungguh luar biasa buat Persib Bandung. Sekali lagi selamat buat Persib Bandung. Demikian ulasan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.